Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad bin Nugroho, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengerjakan tugas pendidikan guru penggerak modul 3.1 mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Pada saat ini, saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bareng, yaitu Ibu Fauziah SPD, yang mana setelah ini kami akan bercakap-cakap mengenai suatu dilema etika yang terjadi ketika berada di sekolah. Tidak usah berpanjang lebar, mari kita mulai kegiatan pada hari ini. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak Dwi. Ibu, di sini saya sedang melaksanakan tugas pendidikan guru penggerak mengenai pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin pembelajaran. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu selaku manajer atau pemimpin pembelajaran di SD Negeri 2 Bareng. Ibu berkenan? Siap, Pak. Ibu sibuk? Terima kasih, Bu. Untuk yang pertama, Bu, selama ini menurut Ibu Fauziah, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Kalau dilema etika itu kan mengidentifikasi ya, Pak. Kalau dilema etika itu kan sesuatu permasalahan ya, yang mana keduanya itu sama-sama benar. Sama-sama betul. Ya, sama-sama benar, cuma ada suatu tantangan di situ. Ya, betul. Kalau rujukan moral itu saya mengidentifikasi yang mana satunya itu benar, ya, satunya itu salah. Seperti itu ya, Pak. Jadi menurut Ibu dilema etika itu adalah suatu keputusan yang diambil di mana dua-duanya itu sebenarnya ada pengaruhnya, tapi di dalamnya satunya benar dan yang satu salah. Untuk selanjutnya, Ibu, selama ini, Bu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Kalau di sekolah saya ya, kalau ada suatu dilema atau di dalamnya ada dua masalah yang mengandung kebajikan, biasanya itu saya tidak berpikir sendiri, Pak Dwi. Saya itu mengajak teman sejawat atau rekan-rekan guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya berkolaborasi kepada teman-teman bagaimana atau keputusan mana yang harus saya ambil, yang mana keputusan itu yang tidak merugikan semua pihak atau yang lebih banyak positifnya itu yang mana. Itu yang biasanya saya lakukan, itu dengan berkomunikasi dengan teman-teman. Tapi meskipun itu sebagai kepala sekolah, tetap kolaborasi dengan teman, rekan guru juga diperlukan, ya, gitu ya? Sangat diperlukan. Yang ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah ya, iya. Langkah-langkah itu tergantung dari permasalahannya. Permasalahannya dulu. Ya, permasalahannya apa dulu. Kalau memang langkahnya itu perlu, ya kita harus langsung gecep gitu. Tapi kalau memang langkahnya itu agak, misalnya kalau permasalahannya itu memang butuh pemikiran yang panjang, ya harus dipikirkan lebih matang. Resikonya bagaimana itu tadi tetap komunikasi dengan teman. Kalau memang itu perlu juga dengan komite atau wali murid. Berarti tetap resiko jangka panjang, jangka pendek itu diperhatikan. Perhatikan, apalagi demi anak, demi siswa, kebaikan siswa. Ibu, terima kasih. Terus selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif ya itu pertama tadi, tetap yang efektif itu komunikasi itu jangan ditinggalkan. Komunikasi. Jadi saya tidak mau keputusan yang sangat saya ambil ini
merugikan orang lain. Meskipun menurut saya keputusan saya ini baik, tapi kan kita nggak tahu pendapat dari teman bagaimana keputusannya baik atau tidak. Jadi saya harus mempertimbangkannya dulu baik buruknya bagaimana, dan nanti dari komunikasi tadi terus pertimbangan macam-macam, nanti baru kita ambil kesimpulan atau keputusan mana itu yang harus dilaksanakan. Terus untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau jadwal tidak ada. Tidak ada. Melihat kasusnya. Terus kalau penyelesaiannya tergantung Pak Dwi, tergantung. Maksudnya itu begini, kalau memang itu butuh cepat, ya harus diselesaikan secepat itu di tempat itu. Kalau memang dibutuhkan pada saat itu. Tapi kalau memang tidak harus di situ, masih ada senggang waktu, ya saya pikir lagi, saya renungkan lagi, nah seperti tadi. Kita golong-golongkan mana yang benar-benar urgen, mana yang perlu harus dikomunikasikan dengan teman. Kalau urgen ya harus langsung, atau memang misalnya urgen tidak dengan komunikasi, ya kita komunikasi ke salah satu teman yang kita percaya atau mungkin yang senior di sekolah itu, kita rembuk bagaimana ini yang sudah tahu keadaan sekolah itu bisa, misalnya itu urgen ya, itu langsung saja. Tapi kalau ya kita rembuk bareng tadi. Terus ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada Pak, tentunya ada seseorang, ada itu tadi teman itu adalah yang faktor yang sangat penting sekali. Seseorang kalau memang, karena nggak bisa ya kita itu manusia sosial juga ya, kita butuh. Takutnya apa yang kita putuskan itu merugikan dari sisi pihak teman, pihak siswa atau pihak wali murid. Itu seseorang adalah teman sejawat itu atau guru yang ada di situ. Terus yang kedua adalah komite Pak. Komite itu sangat penting sekali karena dia adalah rekan atau mitra dari sekolah kita. Terus yang ketiga yaitu wali murid. Jadi saya tidak mau meninggalkan wali murid, program-program apa yang ada di sekolah atau dan wali murid itu tetap dilibatkan, terutama paguyuban. Sangat penting sekali. Paguyuban, komite, teman itu memang relasi kita ketika berada di sekolah untuk menentukan sebuah jawaban keputusan kebijakan. Terus yang terakhir Ibu ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Yaitu tadi kolaborasi yang ya, itu pertama. harus pelajaran yang sama itu kolaborasi itu penting sekali dilakukan. Komunikasi itu jangan sampai ditinggalkan. Itu aja pesan saya, yaitu kolaborasi itu harus tetap dilakukan. Meskipun kita sebagai pemimpin, tetap suara, saran, kritik dari teman-teman harus kita perdengarkan. Karena kita tidak boleh egois ya Pak. Karena di situ kita juga mungkin menaungi selain guru, siswa. Jadi bagaimana caranya pembelajaran itu berjalan atau itu berjalan dengan baik, itu tadi komunikasi. Bagaimana kegiatan itu tetap demi siswa, demi kebaikan siswa. Berarti untuk kesimpulannya, ketika pengambilan keputusan itu kita tidak boleh mengambil keputusan secara mandiri. Ya, kolaborasi tetap harus dilakukan. Yang terakhir itu komunikasi yang penting gitu. Iya, komunikasi itu yang sangat penting sekali. Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan. Selanjutnya saya izin melanjutkan pembelajaran. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami
melakukan wawancara sesi kedua dengan seorang kepala sekolah, di mana pada kesempatan kali ini saya melanjutkan sesi wawancara yang pertama mengenai modul 3.1 tentang dilema etika. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Dewi Nurhayati selaku Kepala Sekolah Madrasah Nurul Ilmu dari Labanasem, Kecamatan Kabat. Marilah tidak lama-lama kita langsung berbincang-bincang bersama Ibu Kepala Sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Pak Dwi. Ibu, mohon maaf dan waktunya sebentar, karena dimana pada kesempatan kali ini saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak, Ibu. Ada beberapa tugas, terutama pada modul 3.1 ini saya ada tugas tentang wawancara kepada seorang pemimpin tentang dilema etika. Ada beberapa pertanyaan, Ibu. Ngapunten, saya izin bertanya. Ibu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini saya hadapi itu dengan mencari faktor-faktor yang menimbulkan masalah ini terjadi itu apa saja. Itu saya yang pertama kali yang saya lakukan seperti itu. Jadi mencari dulu faktor-faktor yang dapat menimbulkan masalah tersebut. Berarti ya, Ibu harus mengidentifikasikan dahulu faktor yang membuat suatu permasalahan sebelum menentukan suatu keputusan. Iya, betul. Terus Ibu, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya menjalankan pengambilan keputusan ini dengan cara bermusyawarah. Jadi saya musyawarahkan dulu kasus yang terjadi, masalah yang terjadi itu saya musyawarahkan dulu dengan, misalnya kalau kasus itu terjadi pada siswa, ya saya musyawarahkan dulu dengan guru kelasnya. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Apakah memang anaknya tidak bisa dibilangi? Jadi bermusyawarah terlebih dahulu. Karena musyawarah itu memang sangat penting menurut saya, Pak, ya. Berarti sebelum mengambil keputusan kegiatan atau suatu keputusan yang bijak, kita harus bermusyawarah terlebih dahulu sebelum kita menentukan langkah selanjutnya. Ya. Ibu, pertanyaan ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan itu ya, pertama saya kan memanggil gurunya terlebih dahulu. Saya ajak musyawarah terlebih dahulu. Kemudian setelah saya bermusyawarah dengan guru kelasnya, saya dan guru kelas itu berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Berkolaborasi dan memusyawarahkan masalah yang sedang dialami. Kemudian mengambil keputusan pun harus juga bersama-sama dengan guru yang lain. Berarti tidak melepas yang namanya musyawarah itu ya? Iya, Pak, betul sekali. Jadi dari suatu kasus yang ada, kita lihat terlebih dahulu kasus ini dari mana sumbernya. Misal dari kelas A, kita harus berkoordinasi terlebih dahulu pada wali kelasnya untuk mencari tahu apa yang penyebab penentu ini. Ya. Setelah itu kemudian menurut Ibu tadi, setelah dari wali kelas kita rembuk bersama dengan guru yang guru-guru yang lain. Kita harus berkolaborasi. Terus Ibu, pertanyaan ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya itu tadi kita bermusyawarah ya dengan guru kelasnya. Kemudian kita kolaborasikan bersama dengan guru yang lain agar tidak terjadi keputusan yang sepihak. Jadi kan biasanya kan keputusan itu sudah diambil oleh kepala sekolah. Nah, di sini saya melibatkan seluruh guru yang ada. Jadi bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah ini, kita kolaborasikan dan nanti dapat menghasilkan keputusan yang memang disepakati bersama. Berarti ketika kita mengambil suatu keputusan yang dianggap baik, hendaknya kita terlebih dahulu memang harus bermusyawarah itu ya, agar tidak ketika suatu keputusan muncul ada yang dulu diberangkat. Jadi ketika keputusan berlangsung sudah diputuskan, kita semua plong harus menjalankan apa yang sudah
kita lagi sepakati bersama. Begitu, ya. Bisa saja nanti kita juga rembuk dengan wali murid yang anaknya itu bermasalah. Berarti tidak hanya guru ya Cem ya, berarti stakeholder yang ada di sekolah kita semua libatkan, termasuk wali murid. Iya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Iya betul, itu biasanya memang terjadi ketika kita mengambil keputusan seperti ini dan murid tidak mengutarakan sebenarnya kepada orang tua, terjadi gesekan antara orang tua. Betul sekali. Kan apa yang disampaikan anak itu kan belum tentu benar. Iya betul. Jadi yang terlihat oleh orang tua itu benar belum tentu benar. Ya. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif menurut saya dalam pengambilan keputusan ini ya musyawarah ya Pak ya. Musyawarah ini memang sangat efektif daripada harus mengambil keputusan sendiri, kan biasanya terjadi pro dan kontra, ya kan? Nah, jadi harus perlu dimusyawarahkan agar semuanya itu mengetahui. Menurut saya memang musyawarah ini sangat ilmu jitu atau jurus jitu memang musyawarah. Oke, betul sekali. Musyawarah dan kolaborasi. Ya, betul. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Kalau tantangan itu yang saya alami itu mungkin rasa kasihan kepada anak. Jika kita berikan, misalnya kita berikan sanksi ataupun hukuman, nah itu kita masih melihat anaknya bagaimana nanti dampaknya, bagaimana nanti efeknya. Kalau kita kasih hukuman seperti ini nanti bagaimana ya anak ini? Nanti kalau anak ini tidak masuk sekolah gimana? Timbul rasa marah dalam dirinya itu loh Pak. Nah itu yang faktor yang menjadi tantangan terberat saya. Terus selanjutnya kurang ketegasan dalam memberikan suatu keputusan kepada anak itu juga menjadi suatu tantangan bagi saya. Karena memang kita tidak hanya melihat salah satu faktor ya Bu ya, kita juga melihat faktor dari anak tersebut. Ketika kita melakukan ini, berarti kita harus melihat juga bagaimana anak ini selanjutnya. Jadi timbul seperti itu tadi bilang rasa empati atau kasihan, sehingga kita harus memikir berulang kali agar supaya bagaimana kita mengambil keputusan tersebut tidak menyederai hati anak, tetapi anak ini bisa manut atau berubah menjadi lebih baik. Itu menurut saya tantangan yang sering saya alami. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin Ibu memberikan jadwal untuk menyelesaikan, terus bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau penjadwalan itu saya melihat dari masalahnya. Kalau masalah itu tidak perlu diselesaikan dengan berkepanjangan, ya langsung saat itu juga saya selesaikan. Jadi tidak perlu penjadwalan. Tapi kalau masalah itu memang cukup berat, ya kita perlu menjadwalkan untuk bertemu dengan orang tuanya. Terus kapan kita harus menjalankan keputusan yang sudah kita ambil, itu perlu penjadwalan. Jadi kita melihat masalahnya terlebih dahulu. Berarti kita harus memilah masalah tersebut menjadi masalah yang memang selayaknya kita selesaikan di tempat, atau masalah yang memang harus kita konsultasikan atau kita musyawarahkan kepada semua pihak. Betul. Tergantung jenis masalahnya. Iya, tergantung dengan masalah yang dihadapi. Ya Ibu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempermudah ya Pak ya. Kalau seseorang itu guru-gurunya sangat membantu, sangat mempermudah saya dalam pengambilan keputusan. Jadi saya tidak memikirkan apa yang ingin saya lakukan. Jadi saya konsultasikan ya, musyawarah dengan guru tadi. Jadi sangat mempermudah. Tidak membuat beban pikiran saya juga. Kalau mengambil keputusan seperti ini nanti efeknya bagaimana? Kan begitu. Jadi guru-guru, rekan-rekan guru itu sangat mempermudah dalam pengambilan keputusan. Untuk faktornya,
Faktor ya termasuk dukungan, kolaborasi, musyawarah itu faktor yang sangat penting. Berarti untuk seorang itu ya stakeholder masuk dulu tersebut, ataupun faktornya seperti yang ikut sudah sampaikan tadi, kolaborasi dan musyawarah itu jangan sampai pernah ditinggalkan. Iya betul Pak, itu sangat penting sekali. Ibu, ini pertanyaan terakhir Ibu. Dalam semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil selama saya mengalami pengambilan keputusan untuk sebuah masalah itu, kita jangan memutuskan masalah tersebut dengan tergesa-gesa. Harus betul-betul kita identifikasi masalah tersebut, kita musyawarahkan dengan guru-guru yang lain agar mendapatkan hasil keputusan yang terbaik untuk kita maupun untuk murid kita. Terus kita juga harus bisa melawan rasa kasihan terhadap seseorang, karena kalau kita terus-terusan kasihan, bagaimana dengan anak yang melakukan kesalahan tersebut? Bagaimana kita harus memberikan sanksi agar anak tersebut bisa berubah menjadi lebih baik kalau kita tidak bisa melawan rasa kasihan. Terus kita juga harus dapat menilai sesuatu masalah tersebut. Belum tentu yang kita lihat benar itu benar. Seperti itu Pak. Ibu, alhamdulillah amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang telah Ibu berikan kepada kami. Semoga nantinya kami juga dapat menerapkan pada lembaga kami, kepada peserta didik kami. Sekali lagi terima kasih banyak.